Kita ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, kami ingin tahu siapa Bang yang menurut Pak Luhut, kalau yang toksik jangan diajak gabung ke Prabowo Gibran. Jadi Abang tahu Bang yang dimaksud toksik itu siapa Bang? Saya sedikit menanggapi dulu perkembangan pembicaraan tadi ya. Soal menang kalah, ya pemilu ini ada yang menang dan kalah. Lalu yang kalah dihukum, ya punishment, yang ini mendapat reward. Saya menghormati cara berpikir seperti itu, tapi saya punya sudut pandang lain. Ya. Bahwa kita berpolitik, berkontestasi itu kan menurut cara kita sendiri. Nggak harus sama plak ketiplak dengan di negara lain. Misalnya di negara-negara Amerika Serikat. Ya. Tidak harus persis seperti itu, karena pondasinya pun agak-agak berbeda. Kita ini kan mengedepankan musyawarah. Ya. Coba bedah semua produk perundang-undangan sampai ke Pancasila, ya kan, yang kita kedepankan bukan individualistis, bukan menang-menangan politik kita sebetulnya yang ditanamkan oleh founding father kita, tapi bagaimana menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi fatsun misalnya tadi, yang kalah ya harus dihukum, ya kan, nanti kalau enggak dihukum rakyat, kalau yang kalah mau ikut berkuasa akan dihukum rakyat. Kita coba. Kita ini kan berdialektika. Saya pribadi terus belajar, tapi kita sebagai bangsa kita berdialektika. Mana yang pas bagi kita? Pak Prabowo dikalahkan oleh Pak Jokowi. Saat itu kami sama Bu Irma ya, seperti Bu Irma saat ini, kami masuk ke pemerintahan, ya kan? De facto sebetulnya kami tidak merasa kami dihukum oleh rakyat. Memang sempat ada yang kecewa, tapi dengan waktu kami bisa menjelaskan kepada para pendukung kami di basis konstituen kami yang awalnya kecewa, sekarang justru ternyata kursi kami naik. Dan Pak Prabowo justru karena masuk di pemerintahan bisa membuktikan dia bisa bekerja dengan baik, mendapatkan apresiasi dari rakyat dan dipilih jadi presiden. Ini adalah, jadi nggak pas kalau ada istilah reward punishment ya Bang ya. Makanya saya juga nggak mau pakai kata yang pendapat saya pas, pendapat sahabat-sahabat tidak pas, jangan begitu juga. Kita ini kan dalam konteks berdiskusi, punya perspektif, punya sudut pandang masing-masing. Saya hanya coba menawarkan sudut pandang saya. Ya. Jadi kalau sekarang ketika Pak Prabowo dinyatakan sebagai presiden terpilih, ya, lalu Pak Prabowo membuka diri. Ini kan hanya melanjutkan apa yang dahulu sudah kami lakukan. Waktu itu kami kalah, kami nggak ada masalah masuk gitu kan ya. Demi apa? Bukan soal ego. Kalau ego kan gengsi juga Pak. Masa sekelas capres menjadi menteri? Ya kan, sekelas cawapres menjadi menteri. Waktu itu kan, menterinya bukan capres, menteri oleh orang yang mengalahkan. Waktu itu 2 pihak itu head loh. Ya. Bukan seperti saat ini 3 pihak. Kalau mau gengsi-gengsian ya gengsi-gengsi juga. Tapi itu dikesampingkan semua oleh Pak Prabowo gitu. Ya. Sehingga ya menurut saya praktek demokrasi kita ini juga justru bisa menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain. Buktinya Menteri Pertahanan Malaysia sampai viral dia memuji, ya, saya definisikan sebagai memuji karena pernyataannya bagus sekali. Tengok di Indonesia, Prabowo, Jokowi bersatu, segala macam, sekarang bagus pertahanannya. Itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Muhammad bin Sabu itu kan. Bagus dan seperti bisa menjadi rujukan bagi mereka. Nah itulah yang juga saat ini. Jadi nggak ada yang harus dihukum, ya. Cuma persoalan kalah tidak dinyatakan sebagai presiden terpilih, nggak perlu dihukum. Nggak perlu ada kata-kata punishment. Kita sebagai bangsa yang menang itu rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pemilu sudah berjalan dengan baik. Gitu. Saya nambahin sedikit boleh? Iya, tadi ada kelupaan sedikit dan ini nggak boleh saya lupakan bahwa kotel efek yang diperoleh Nasdem itu juga berkat juga kita mendukung Anies Baswedan juga iya. Nah itu kita nggak akan pernah menafikan itu. Cuman tadi saya agak ketinggalan sedikit bahwa itu pun juga menjadi kotel efek bagi kami. Artinya kami fair mengatakan bahwa kita akan mendukung pemerintahan ini, kemudian kita juga mendapat kotel efek dari Pak Jokowi, kita juga mendapatkan kotel efek dari Pak Anies. Ya. Makasih. Yang soal toksik, siapa yang toksik, saya belum nanya ke Pak Prabowo, tapi kalau saya sering mencermati beliau pidato, ngasih taklimat atau diskusi 2-3 orang,
Yang jelas tidak ada satupun pemimpin partai politik yang toksik, ya. Oke. Apakah di Bukan KIM pemimpin atau parpol ya Bang ya? Tidak ada juga capres cawapres yang toksik. Oke. Tapi kalau oknum, kalau orang per orang pengurus partai politik atau politisi yang toksik tentu ada, dan bahkan mungkin jadi saya pastikan juga di Partai Gerindra juga ada orang-orang yang baik bermasalah secara hukum maupun politik. Ya, ini inisialnya boleh disimpan dulu Bang. Kita bongkar sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.